Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada video kali ini, saya beserta rekan saya akan menjelaskan model SDLC terkait studi kasus yang ketiga, yaitu aplikasi event kampus, dan studi kasus yang kelima, sistem pembayaran SPP dan absensi sekolah. Baik, langsung saja kita masuk ke studi kasus nomor 3, yaitu aplikasi event kampus menggunakan metode Agile. Dengan latar belakangnya yaitu panitia membutuhkan sistem registrasi, QR check-in, jadwal, pengumuman perubahan, dan feedback. Sedangkan acaranya tinggal 6 minggu. Nah, adapun tantangan atau kondisinya yaitu skop mudah melebar atau sponsor minta fitur, perubahan requirement tinggi, user feedback sangat mudah atau panitia tiap hari, dan risiko teknisnya yaitu rendah hingga sedang. Keberhasilan ditentukan oleh rilis cepat dan adaptasi. Nah, alasan saya memilih metode Agile sebagai solusi yang tepat yaitu karena metode Agile sangat cocok untuk kasus ini dengan durasi yang pendek, yaitu 6 minggu karena sifatnya interaktif dan fleksibel terhadap perubahan. Yaitu yang pertama karena adaptabilitas atau kemampuan beradaptasi. Fleksibel terhadap perubahan kebijakan kampus yang mengalami perubahan mendadak. Kemudian yang kedua ada iterasi yang cepat, atau memberikan umpan balik dengan cepat, yaitu memberikan umpan balik segera di setiap fase, sehingga fitur yang paling krusial dapat selesai lebih dulu. Yang ketiga, karena adanya kolaborasi yang dapat mempercepat pengambilan keputusan melalui komunikasi melalui anggota tim untuk mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu adapun case tadinya yaitu yang pertama ada requirements atau kebutuhan sistem, yaitu disusun berdasarkan skala prioritas agar dalam 6 minggu aplikasi sudah bisa digunakan. Terdapat kebutuhan mutlaknya yaitu jika fitur tidak ada, aplikasi ini tidak dapat berjalan, seperti menerapkan QR kode ke peserta untuk peserta bisa masuk. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penting yaitu jika fitur ini dikerjakan, fitur ini bisa dilakukan seperti pengingat via email dulu, baru kemudian via push notification. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan pendukung atau bonus. Nah, kebutuhan ini jika tidak ada, tidak masalah, karena fitur ini hanya sebagai pendukung. Jika ada waktu, bisa dikerjakan. Kemudian ada risikonya yaitu mengembangkan aplikasi dalam kurun waktu 1,5 bulan atau 6 minggu sangat rawan mengalami hambatan, yaitu yang pertama ada scope creep, yaitu permintaan fitur tambahan di tengah jalan. Kemudian keterlambatan integrasi, yaitu kesulitan menghubungkan database mahasiswa. Kemudian ada kualitas bug, yaitu waktu testing yang sangat singkat. Kemudian ada deadline dalam waktu 6 minggu. Deadline dibagi menjadi 4 siklus pengerjaan, yaitu setiap sprint harus menghasilkan fungsi yang benar-benar dapat dijalankan. Minggu pertama yaitu melakukan planning atau requirement gathering, identifikasi kebutuhan inti apa saja yang dibutuhkan. Kemudian minggu kedua dan ketiga sampai 3 yaitu sprint pertama, pengembangan fitur utama seperti login, input event, dan sebagainya. Kemudian minggu keempat sampai kelima yaitu sprint 2, pengembangan fitur pendukung seperti absensi, notifikasi, dan di minggu ini kita mencoba melakukan testing. Kemudian yang di minggu ke-6 yaitu final review, yaitu perbaikan bug kritis dan peluncuran aplikasi atau website. Baik, sekian saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Studi kasus kedua yang kami ambil yaitu pembayaran SPP dan absensi sekolah dengan metode waterfall. Latarnya itu sekolah ingin memiliki pembayaran SPP, pencatatan tunggakan, absensi siswa, dan rekap kelas dan notifikasi ke orang tua. Dan kondisinya, kebutuhan administrasi cukup jelas dan terdokumentasi. Penggunaan banyak, yaitu TU, wali kelas, dan orang tua, harus ada keamanan dan data backup, serta pelatihan pengguna. Tantangan utama ada pada konsistensi data, hak akses, dan kemudahan operasional. Selanjutnya, alasan memilih metode waterfall sebagai solusi yang tepat. Karena metode waterfall sangat cocok. Sistem ini membutuhkan kapasitas teknis. Dalam urusan uang sekolah, kita tidak bisa menggunakan cara coba-coba. Semua aturan main, berapa biaya per bulan, dan denda, lain-lain, harus sudah jelas di awal. Pertama itu ada kebutuhan statis. Aturan pembayaran SPP dan absensi di sekolah memiliki prosedur tetap atau SOP yang jarang berubah, sehingga cocok dengan alur waterfall yang linear.
Yang kedua itu akurasi dan audit, mengutamakan ketelitian tinggi dan data keuangan. Setiap tahap harus diverifikasi sebelum lanjut ke tahap berikutnya untuk meminimalisir kesalahan perhitungan. Yang ketiga ada dokumen infrastruktur. Menghasilkan laporan dan dokumentasi teknis yang lengkap di setiap fase sangat berguna untuk pertanggungjawaban pihak sekolah. Selanjutnya ada rekrutmen atau kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem adalah tahap paling krusial. Jika kebutuhan ini tidak dicatat dengan lengkap di awal, maka seluruh proses desain dan coding ke depannya bisa salah arah. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistem atau fitur nyata. Contoh pembayaran, sistem harus bisa menghitung total tunggakan siswa secara otomatis dan mencetak kwitansi digital. Yang kedua, contoh absensi. Sistem harus tidak mencatat kehadiran siswa, hadir, izin, sakit, alpah, dan menyimpannya ke dalam database. Yang ketiga ada contoh laporan. Sistem harus bisa menampilkan rekapitulasi keuangan bulanan untuk bendahara. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsionalnya, menjelaskan bagaimana sistem bekerja atau kualitas dan batasan. Yang pertama ada keamanan. Data keuangan SPP hanya boleh diakses oleh bendahara dan kepala sekolah menggunakan hak akses atau login. Yang kedua ada akurasi. Sistem harus memiliki tingkat ketelitian 100% dalam perhitungan angka. Tidak boleh ada yang selisih rupiah. Yang terakhir ada ketersediaan sistem. Harus dapat diakses selama jam operasional sekolah tanpa mengalami gangguan atau downtime. Itu yang bisa saya jelaskan. Saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dengan studi kasus pembayaran SPP dan absensi sekolah menggunakan metode waterfall. Nah, di sini saya ambil resiko. Nah, karena metode yang digunakan yaitu waterfall, maka risiko harus diidentifikasi sejak awal karena perubahan di tengah jalan akan sulit dilakukan. Nah, ada 3 metodenya. Resikonya itu adalah pertama ada kekakuan perubahan atau inflexibility, yang dimana jika sekolah memiliki kebijakan baru di tengah proses, misalnya perubahan skema denda dengan pengembangan yang harus kembali ke tahap awal. Selanjutnya, kesalahan kalkulasi keuangan. Dan dengan adanya potensi pada rumus perhitungan tunggakan yang baru diketahui saat sistem selesai dibuat. Nah, kemudian ada integritas data. Dengan resiko data absensi yang tidak disinkron dengan data siswa saat terjadi mutasi kelas. Nah, selanjutnya ada deadline. Dalam metode waterfall, setiap fase memiliki deadline tetap yang tidak boleh dilewati agar fase berikutnya bisa berjalan. Nah, fase pertama ada analisis kebutuhan, yang dimana pengumpulan seluruh aturan sekolah, format kwitansi, dan prosedur absensi dengan waktu pengerjaan 1-2 minggu. Selanjutnya ada fase perancangan atau desain. Nah, perancangan arsitektur database, alur logika pembayaran, dan desain antarmuka dengan waktu pengerjaan 3-4 minggu. Selanjutnya ada fase implementasi atau coding dengan pembangunan sistem secara utuh sesuai dengan desain yang telah disepakati dengan waktu pengerjaan 5-8 minggu. Nah, selanjutnya ada tahap testing atau uji coba. Nah, di fase ini pengujian fitur oleh pihak sekolah untuk memastikan angka keuangan dan data absensi 100% akurat. Nah, terakhir ada fase implementasi atau development. Nah, instalasi sistem di sekolah dan pelatihan atau training saat admin atau bendahara dengan waktu pengerjaan 14-12 minggu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pemilihan metode pengembangan perangkat lunak sangat tergantung pada karakteristik proyek. Agile adalah solusi terbaik untuk lingkungan yang cepat berubah, sedangkan waterfall adalah pilihan tepat untuk sistem yang memerlukan struktur baku dan tingkat presisi dari data yang tinggi. Nah, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.